Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang materi induksi elektromagnetik. Tolong perhatikan video berikut ya. Teknologi baru ini luar biasa, bukan? Dulu, informasi sulit diakses. Tidak seperti sekarang, game, musik, video, semua itu ada di sakumu kapan saja. Memang agak menakutkan bagaimana kita bisa bergantung pada ponsel pintar. Saat baterainya habis, itu meresahkan. Tapi sayangnya, itu memang terjadi. Makin banyak fungsi yang disediakan perangkat kita, makin banyak pula daya yang dibutuhkan. Dan mereka pun lebih lapar dibandingkan kuda Nil berperut kosong. Itu sebabnya teknologi pengisian daya menjadi populer sekarang. Dan penemuan terbarunya adalah pengisian daya nirkabel. Itu populer karena kemudahannya. Meski teknologi ini baru diluncurkan, prinsip kerjanya ditemukan tak lama setelah listrik mulai dipahami. Menjelang akhir abad ke-19, ahli teknik Nikola Tesla menunjukkan bahwa dua medan magnet yang kuat dapat mentransfer energi di antara sumbernya saat keduanya saling beradu. Pada saat itu, dunia sains tak bisa memanfaatkannya selain sekadar dijadikan trik pesta keren. Meski itu menunjukkan beberapa penemuan baru tentang listrik. Tapi siapa yang menduga trik ini menemukan kegunaannya lebih dari 100 tahun kemudian. Gaya elektromagnetik adalah salah satu gaya fundamental dalam fisika. Dengan menguraikan kata itu, kamu akan mendapatkan gagasannya, listrik dan magnetisme. Pada dasarnya, setiap benda dengan daya yang cukup adalah sumber potensial medan elektromagnetik. Bohlam akan bercahaya saat kamu nyalakan. Kamu bisa melihatnya. Tapi kamu tak bisa melihat medan elektromagnetik yang muncul di sekitarnya. Itu muncul karena arus mulai mengalir melalui kabel dan bohlam. Magnetisme dan listrik bagaikan dua sisi koin. Saat listrik mengalir, medan elektromagnetik terbentuk. Sama seperti itu, gagasan tentang perpindahan energi tanpa kabel adalah pengaliran arus listrik melalui kumparan tembaga yang menciptakan medan magnet. Makin banyak kawatnya, makin kuat medannya. Sederhana bukan? Oke anak-anak, kalian sudah memperhatikan dari video di atas ya. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari konsep induksi elektromagnetik. Konsep induksi magnetik sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Menurut Faraday dalam suatu percobaannya, jika sebuah magnet digerakkan dalam kumparan, maka akan timbul perubahan jumlah garis-garis gaya magnet yang melingkupi kumparan tersebut. Sehingga pada kumparan akan timbul beda potensial atau tegangan yang dinamakan dengan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Dan juga akan timbul arus listrik yang disebut dengan arus listrik induksi. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan, diharapkan kalian dapat menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dengan benar. Kalian juga dapat menciptakan atau membuat karya sederhana berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik melalui kegiatan aktivitas peserta didik. Pada bab induksi Faraday dipelajari tentang GGL induksi, kemudian induksangsi, sama aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. Nanti yang akan kalian pelajari adalah tentang generator sama transformator. Nah, untuk GGL induksi tadi, ya, saya ulas lagi bahwa GGL induksi itu adalah potensial listrik atau beda potensial yang timbul karena peristiwa induksi elektromagnetik. Berapa besar potensial listrik? Dirumuskan sebagai E induksi sama dengan min N D flux per dt atau E sama dengan min N delta flux per delta T, di mana E adalah GGL induksi yang satuannya volt,
N adalah jumlah lilitan, D flux atau delta flux adalah perubahan flux magnet satuannya Weber, dt atau delta T sama dengan waktu yang diperlukan. Pada konsep GGL induksi ini juga diperkuat oleh hukum Lenz. Menurut Lenz, dengan percobaannya, ya ini Lenz melakukan percobaan jika suatu magnet digerakkan keluar masuk pada suatu kumparan, maka akan timbul arus induksi yang arahnya melawan arah GGL induksi. Ya, ini GGL induksinya arahnya ke kanan. Ini adalah arus induksinya yang arahnya ke atas kemudian ke kiri. Sehingga GGL induksi yang timbul itu akan selalu melawan arah arus induksi atau arah penyebabnya. Nah, untuk GGL induksi pada loop, pada kawat loop ya. Ini bukan kumparan karena loop adalah rangkaian tertutup pada kawat. Ya, untuk E-nya sama dengan min D flux per dt atau min BLV. B adalah medan magnet, L adalah panjang penghantar, V adalah kecepatan penghantar. Ya. Untuk persamaan GGL induksi pada kumparan juga bisa dirumuskan E sama dengan min L dI per dt. L adalah induktansi diri, dI per dt adalah besarnya perubahan arus per satuan waktu. Koil Tesla, ini tadi pada video juga disinggung ya tentang koil yang digunakan pada nirkabel. Koil Tesla adalah transformator dengan sistem resonansi yang menggunakan udara sebagai intinya. Sistem ini menghantarkan energi listrik tanpa kabel. Besar induktansi koil Tesla sebagai berikut. M sama dengan mu 0 N1 kali N2 kali A per L. M-nya sendiri adalah induktansi koil Tesla, N1 jumlah lilitan kumparan 1, N2 jumlah lilitan kumparan 2, A adalah luas penampang, I adalah panjang koil Tesla. Ini adalah koil Tesla, bentuknya seperti ini. Oh, yang ini ya. Untuk aplikasi induksi elektromagnetik ini digunakan pada prinsip kerja generator. Generator itu apa? Generator adalah alat yang mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator yaitu kumparan diputar dalam medan magnet sehingga flux magnetnya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi. GGL induksi pada generator dirumuskan sebagai E sama dengan min D flux per dt atau min BLV. Alat yang kedua yang menggunakan prinsip kerja GGL induksi atau induksi elektromagnetik adalah transformator atau disebut dengan trafo. Ya, untuk trafo ini bisa kalian jumpai pada dalamnya lampu neon. Lampu neon akan ada alat seperti ini, Nak. Ya, yang disebut dengan trafo. Fungsinya untuk apa? Alat ini untuk mengubah tegangan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Trafo terdiri dari 3 bagian, yaitu inti besi. Inti besinya kalau pada trafo adalah yang kotak ini ya. Yang kotak kemudian berlubang, ini adalah inti besi. Kemudian kumparan primer. Ini ada kumparan yang sebelah kiri namanya kumparan primer. Yang sebelah kanan ini adalah kumparan sekunder, kumparan keluarannya. Ya, VP-nya adalah tegangan primer, tegangan masukan, VS adalah tegangan keluaran. Trafo. Sehingga trafo sendiri juga bisa difungsikan sebagai alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Contoh soal yang nomor 1, sebuah penghantar berupa kumparan dengan jumlah lilitan 30 digerakkan menjauhi medan magnet. Jika kekuatan induksi magnet berkurang sebesar 2 kali 10⁻³ Tesla selama 0,5 sekon,
Hitunglah GGL induksi antara ujung-ujung penghantar. Dari soal diketahui N lilitan sama dengan 30 lilitan. Perubahan flux magnetik sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Delta T-nya, ini T kecil ya nak ya, waktu sama dengan 0,5 sekon. Maka GGL induksinya dirumuskan dengan min N d flux per dt sama dengan 30 kali 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla dibagi 0,5 sekon sama dengan 0,12 volt. Ya, ini untuk tanda min hanya untuk menunjukkan bahwa GGL induksi itu arahnya melawan arah penyebabnya. Yang nomor 2, batang AB sepanjang 20 cm digerakkan dalam medan magnet tetap seperti pada gambar berikut. Ini adalah batang AB, kemudian ditaruh dalam sebuah medan magnet. Medan magnetnya ini disimbolkan dengan silang-silang. Silang-silang ini menunjukkan adanya medan magnet. Jika hambatan rangkaian adalah 4 ohm, medan magnet sebesar 0,2 Tesla, tentukan A. GGL induksi yang timbul, B. Besar dan arah arus pada batang AB. Dari soal diketahui L-nya sama dengan 20 cm, kita rubah menjadi meter, sama dengan 0,2 meter. V-nya sama dengan 4 meter per sekon. V adalah kecepatan ya. R hambatan sama dengan 4 ohm. B medan magnet sama dengan 0,2 Tesla. Maka yang ditanyakan A sama dengan E, yang tanyakan B-nya adalah I induksi. Yang E induksi sama dengan min BLV. B-nya 0,2 Tesla dikali 0,2 dikali 4, hasilnya 0,16 volt. Kemudian untuk I induksi, ya, I kalau menurut hukum Ohm sama dengan V per R. V-nya adalah tegangan yang setara dengan GGL-nya, sehingga I sama dengan E induksi per R. E induksinya adalah tadi sudah ketemu 0,16 volt dibagi 4 ohm sama dengan 0,4 ampere. Ya, oke anak-anak, demikian penjelasan saya. Untuk tugas hari ini kalian cukup menulis materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Kamu tulis di buku tulis, kemudian kamu foto, kamu kolase dengan nama sama kelas, kirim ke guru masing-masing. Ya, kalau 10M1 dikirim ke Pak Jumadi ya. Untuk 10M2 sama 10M3 dikirim ke Bu Ani. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.